Karena kasih kemurahan Tuhan, kita boleh berada di dalam hadirat Tuhan, dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Yeskiel pasal yang ke-6. Kemarin Yeskiel pasal 5, hari ini kita akan merenungkan dalam Yeskiel pasal yang ke-6. Karena ini hanya beberapa ayat, kita akan baca bersama-sama. Ya, Yeskiel pasal 6, mulai dari ayat 1 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke gunung-gunung Israel dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Sungguh aku akan mendatangkan perang atasmu, dan aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Misbah-misbahmu akan menjadi sunyi sepi, dan pedupaan-pedupaanmu akan dirusak. Dan aku akan merebahkan orang-orangmu yang terbunuh di hadapan berhala-berhalamu. Aku akan mencampakkan mayat-mayat orang Israel di hadapan berhala-berhala mereka, dan menghamburkan tulang-tulangmu keliling misbah-misbahmu. Di mana saja kamu diam di kota-kotamu akan menjadi reruntuhan, dan bukit-bukit pengorbananmu akan menjadi sunyi sepi, supaya misbah-misbahmu dihancurkan dan ditinggalkan sunyi sepi. Berhala-berhalamu diremukkan dan ditiadakan, pedupaan-pedupaanmu diluluhkan, dan buatan-buatan tanganmu dihapuskan, dan orang-orangmu yang terbunuh akan berebahan di tengah-tengahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tetapi sebagian, yaitu yang terluput dari pedang, akan kutinggalkan hidup di antara bangsa-bangsa, bila mana kamu dihamburkan ke negeri-negeri itu. Di sana, di tengah-tengah bangsa-bangsa, kemana mereka dibawa tertawan, orang-orang yang terluput dari antara kamu akan mengingat kepadaku. Tatkala aku mengambil hati mereka yang berzina itu, yang sudah menjauh daripadaku, dan mengalihkan mata mereka yang selalu berzina dengan mengikuti berhala-berhala mereka, maka mereka sendiri akan merasa mual melihat kejahatan yang mereka lakukan, dan melihat segala perbuatan yang keji. Dan mereka akan mengetahui Tuhan dan angin, kalau aku berfirman hendak menjatuhkan malapetaka ini atas mereka. Beginilah firman Tuhan Allah, bertepuklah dan serukanlah, awas, oleh sebab segala perbuatan kaum Israel yang keji dan jahat, mereka akan rebah mati karena pedang kelaparan dan penyakit sampar. Yang jauh akan mati karena sampar, yang dekat akan rebah karena pedang, dan yang terluput serta terpelihara akan mati karena kelaparan. Demikianlah aku akan melampiaskan amarahku kepada mereka, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tatkala orang-orang mereka yang terbunuh berbahan di tengah-tengah berhala-berhala mereka, keliling misbah-misbahnya, di atas setiap bukit yang tinggi, dan di atas semua puncak-puncak gunung, di bawah setiap pohon yang rimbun, dan setiap pohon keramat yang penuh cabang-cabang, di tempat mana mereka membawa korban persembahan yang harum bagi semua berhala-berhala mereka. Aku akan mengacungkan tanganku melawan mereka, dan tanahnya di mana saja mereka diam akan kubuat menjadi musnah dan sunyi sepi, mulai dari padang gurun sampai ke Ribla, dan mereka akan mengetahui akulah Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kemarin juga sudah membaca firman Tuhan mengenai Yeskiel yang pasal 5, di mana bangsa Israel ini selalu berhala. Hal kasih setia Tuhan itu selalu dinyatakan kepada bangsa Israel, dan Tuhan selalu menolong bangsa Israel, dan mujizat-mujizatnya itu telah mereka rasakan. Tetapi satu hal, mereka itu suka sekali terpengaruh dengan bangsa lain, bangsa yang menyembah berhala, dan ini dilakukan oleh bangsa Israel. Dan padahal Tuhan itu juga sudah pernah menghukum bangsa
Israel. Tidak hanya sekali. Pada saat mereka berubah setia, pada saat mereka menyembah berhala, kita tahu peristiwa ketika Musa naik ke Gunung Sinai, dan di situ bangsa Israel disuruh menunggu. Bangsa Israel pun nggak sabar dengan hasil yang akan diberikan oleh Musa. Kok lama sekali ya? Akhirnya mereka juga membuat patung dan akhirnya mereka juga menyembah patung. Nah, ini sering terjadi dan Tuhan juga menghukum mereka ketika mereka menyembah berhala, ketika mereka berubah setia. Tuhan itu selalu menghukum. Kita lihat di ayat 1 ini, Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa akan terjadi penghukuman itu melalui Nabi Yeskiel. Itu dikatakan di ayat 3. Katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Sungguh aku akan mendatangkan perang atasmu dan aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Tadi di ayat yang berapa tadi dikatakan bahwa Tuhan ketika berbicara seperti itu tidak seperti cakap angin, dan itu akan benar-benar terlaksana. Tuhan akan melampiaskan kemarahannya itu oleh karena mereka berubah setia, oleh karena mereka telah menyembah berhala, mereka telah menyalahgunakan alam itu menjadi penyembahan mereka. Padahal alam diciptakan adalah supaya mereka itu menguasai alam itu, tetapi manusia tidak seperti itu. Yang dilakukan oleh bangsa Israel, bukannya mereka itu menguasai alam itu, tetapi mereka malah menyembah berhala itu. Dia lakukan di gunung-gunung, di bukit-bukit, di alur-alur sungai, dan di lembah-lembah. Itu dilakukan, mereka membuat bukit pengorbanan itu sendiri. Maka Tuhan menghukum mereka. Dan ini memang belum terjadi penghukuman, tapi Tuhan akan menghukum mereka, dan benar-benar Tuhan tidak cakap angin, istilahnya tidak hanya sekedar aku akan menghukum dan akhirnya lalai atau apa. Tuhan akan menepati semuanya itu, dan orang-orang yang terhukum itu sendiri dikatakan bahwa semuanya itu akan dihancurkan. Bagaimana cara menghancurkan? Bagaimana Tuhan bisa menghancurkan gunung-gunung dan bukit-bukit itu sendiri? Mungkin kita akan berpikir bagaimana, apakah satu persatu dihancurkan? Bagi Tuhan itu sangat gampang sekali untuk menghancurkan. Kita ingat bahwa Tuhan itu maha kuasa, tetapi kadang manusia itu tidak menyadari bahwa Tuhan itu maha kuasa. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena manusia terus berbuat dosa, seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bahwa mesbah-mesbah Tuhan di ayat 4 dan seterusnya itu akan terjadi penghukuman yang seperti itu. Begitu ngerinya penghukuman itu, semua akan dihancurkan, dan bangsa Israel, umat Israel juga akan mati, dan mereka yang tidak mengalami peperangan itu sendiri, dan semuanya akan dihancurkan oleh karena perang ya. Tuhan akan mendatangkan perang bagi bangsa itu sehingga semuanya hancur. Dan ketika mereka tidak mengalami peperangan, mereka akan juga mengalami kelaparan. Jadi kalau Tuhan sudah menghukum, ya pasti terjadi. Aku nggak mengalami perang, akan terjadi kelaparan. Dia akan kelaparan dan mati. Tetapi satu hal, ada sisa bangsa Israel yang disisakan oleh Tuhan. Dan sisa itu tidak dalam perlindungan Tuhan, atau dia mengalami sukacita, kebahagiaan, enggak, tetapi tetap ada konsekuensinya bagi orang Israel itu. Yang tersisa mereka hidup dalam pembuangan, dan dalam pembuangan pastinya mereka akan juga mengalami kesusahan yang besar, penderitaan. Hidup di negeri orang itu pasti akan mengalami penderitaan. Dan ini yang dialami oleh bangsa. Tetapi satu hal, bahwa bangsa yang tersisa, orang Israel yang tersisa ini diberikan pertobatan oleh Tuhan. Jadi pertobatan itu bukan berasal dari hati orang Israel sendiri, tetapi Tuhan yang mengubahkan hati orang Israel. Di ayat yang ke-9 dikatakan begini, mulai ayat 8. Tetapi sebagian, yaitu yang terluput dari pedang, akan Kutinggalkan hidup di antara bangsa-bangsa, bila mana kamu dihamburkan ke negeri-negeri itu. Di sana tengah bangsa mana mereka bawa tertuan, yang terluput dari antara kamu akan mengingat kepadaku, tatkala aku mengembalikan hati mereka yang berzina itu, yang sudah menjauh daripadaku, dan mengalihkan mata mereka yang selalu berzina dengan mengikuti berhala-berhala mereka.
maka mereka semua melihat mereka yang keji. Jadi Tuhan memuji atau mengembalikan hati mereka kepada Tuhan sendiri. Jadi bukan orang Israel itu sendiri yang berusaha, Israel dia mau kembali ke Tuhan pada sendiri, diberikan hati oleh Tuhan, hati yang bertobat, hati yang dipulihkan oleh Tuhan dari perbuatan zina, itu perbuatan zina yang dimaafkan. Saya lanjutkan di ayat 9 tadi yang sudah dikatakan bahwa Tuhan yang memberikan, yang memulihkan, yang mengembalikan hati mereka kepada Tuhan. Tujuannya apa? Tuhan menghukum ini. Ya kita tahu tadi sudah kita baca bahwa tujuannya adalah supaya itu mengerti bahwa akulah Tuhan, kata Tuhan. Akulah Tuhan, supaya mereka kembali kepada Tuhan itu sendiri. Nah, pada saat bangsa Israel yang berada di pembuangan dan Tuhan mengembalikan hati mereka kepada Tuhan sendiri, mereka tidak hanya bertobat omon-omon yang dikatakan, mereka tidak bertobat hanya omon-omon aja, atau mereka hanya bertobat sementara. Mereka mengatakan bahwa aku bertobat, tetapi gerakan bangsa Israel ketika mereka mengalami perubahan, ketika mereka berubah, ketika mereka sudah hatinya dipulihkan oleh Tuhan, dia selanjutnya dikatakan seperti ini ya. Zina itu yang sudah menjauh daripadaku dan mengalihkan mata mereka yang selalu berzina dengan mengikuti berhala-berhala mereka. Maka kita perhatikan di sini, maka mereka sendiri akan merasa mual melihat kejahatan yang mereka lakukan dan melihat segala perbuatan mereka yang keji. Jadi ketika seseorang itu hatinya sudah dipulihkan oleh Tuhan, sehingga orang itu bertobat, maka dia akan merasa jijik. Kalau kita bayangkan ya, penyesalan gitu loh ya, menyesal sungguh-sungguh dan kenapa kok aku melakukan, dan itu merupakan sudah tidak mau lagi diingat-ingat kembali. Dan mereka memang sungguh berubah hatinya ketika Tuhan sudah mengubah hatinya. Kita ingat Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang dilakukan dahulu itu adalah sampah. Itu kalau nggak salah Filipi 3 ayat 8 ya, dikatakan bahwa perbuatan Paulus yang dulu itu sudah sampah, itu dibuang. Nah ketika seseorang yang sudah bertobat, maka dia setiap mengingat apa yang telah dilakukan, kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan dulu, itu merupakan hal yang tidak baik dan mereka akan mengatakan pasti aku tidak akan mengulangi lagi. Aku merasa jijik dengan apa yang aku lakukan itu, seperti apa yang dikatakan oleh bangsa Israel itu. Bukan malah bangga ya, kadang-kadang kita melihat kesaksian orang yang telah melakukan kejahatan dulu sebelum bertobat, dia itu malah bangga mengatakan, oh aku dulu pernah melakukan ini, pernah melakukan itu, dan itu diceritakan kemana-mana, disaksikan kemana-mana. Sepertinya itu malah bangga. Aku adalah mantan dukun, aku adalah mantan paranormal, aku dulu hebat, aku dulu, dan sebagainya. Kadang-kadang merasa bangga. Padahal itu yang harus kita kita sedih, kita istilahnya kok dulu aku melakukan seperti itu dan aku tidak akan melakukan lagi. Nah kadang ada yang bertobat itu saya sering katakan adalah tobat kumat begitu. Tapi kalau kita melihat bahwa Tuhan sudah memulihkan hati kita, maka kita tidak akan melihat lagi dosa yang pernah kita lakukan. Dosa apa? Dosa apapun itu tidak akan kita lakukan lagi karena kita merasa jijik dengan apa yang telah kita lakukan. Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan,
Tuhan menghukum oleh karena bangsa Israel telah menyembah berhala. Dan setiap dosa itu pasti ada konsekuensinya, yaitu dihukum oleh Tuhan. Apa yang dilakukan pasti Tuhan akan ada penghukuman atau didisiplinlah umat manusia, terutama adalah orang-orang yang percaya kepada Dia. Ketika melakukan dosa maka ada disiplin. Jadi ada waktu bagi Tuhan untuk umat manusia. Mungkin bangsa Israel mengatakan, aku kan nggak dihukum. Tetapi ada waktunya dan Tuhan akan melakukan hukuman itu. Ada waktunya Tuhan akan menghukum segala perbuatan kita. Mungkin tidak sekarang pada saat kita melakukan dosa itu, mungkin tidak langsung sekarang, terjadi hukuman itu, tidak. Mungkin akan ada waktunya kapan, tapi waktunya pasti adalah waktu yang terbaik. Waktunya adalah pasti tepat bagi Tuhan dan hukuman itu akan terjadi. Ingat, segala sesuatu yang kita lakukan, dosa apapun itu, kalau masih ada waktu, mari kita datang kepada Tuhan dan memperbaiki hati kita. Dan yang kedua itu adalah ada waktunya bertobat. Ada waktunya Tuhan memulihkan hati kita. Ada waktunya Tuhan memberikan kesempatan bagi umat manusia, bagi orang percaya untuk kembali kepada Tuhan. Dan ini kesempatan-kesempatan ini kita harus gunakan dengan sungguh-sungguh. Dan jangan mengatakan, masih panjang waktunya, aku masih muda, aku belum tua. Dan kadang-kadang pun kita juga sering nanti ajalah, besok ajalah, dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, bangsa Israel menyembah berhala. Dan inilah yang terjadi terus-menerus yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, berhala-berhala apa yang ada dalam kehidupan kita? Mumpung masih ada waktu. Jikalau ada sesuatu yang membuat kita sesuatu itu lebih penting daripada Tuhan, ingat, ada waktunya untuk kita kembali. Saya kemarin merenungkannya, apa sih berhala itu? Jadi saya bertanya kepada Mbak Meta, itu dikatakan seperti ini. Kita gampang ya kalau mau cari tahu itu kita bisa tanya Mbak Meta. Jadi berhala itu apa? Berhala adalah objek atau gambar yang disembah dan dipuja sebagai dewa atau kekuatan supernatural selain daripada Tuhan dan seterusnya. Nah, jenis-jenis berhala itu apa aja? Mbak Meta katakan bahwa berhala fisik satu, patung, gambar atau objek lainnya yang disembah. Kita pasti nggak melakukan itu. Yang kedua, jenis-jenis berhala itu adalah spiritual, konsep atau ide yang disembah seperti uang, kekuasaan, atau kesenangan. Nah, ini perlu kita pikirkan, apakah kita cinta uang lebih daripada Tuhan sehingga kita bekerja terus menerus sehingga kita melupakan Tuhan, atau Tuhan itu nomor 2, atau kekuasaan atau kesenangan, apa kesenangan kita. Dan yang ketiga, berhala pribadi, yaitu hal-hal yang menjadi prioritas atau fokus hidup seseorang seperti pekerjaan, keluarga, atau hobi. Jadi keluarga nomor 1, hobi nomor 1, Tuhan nomor 2 atau nomor 3. Atau sering saya mendengar itu kita lebih hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya sering katakan begini, yuk kita ibadah. Tadi pagi kan sudah ibadah, terus sore ya ada yang lain. Nah, kadang-kadang kita ini sering hitung-hitungan dengan Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan itu hitung-hitungan dengan kita? Kemarin aku kan sudah menolong kamu, tadi pagi aku sudah menolong kamu. Sehingga pada saat kita terus meminta, Tuhan katakan, aku sudah menolong kamu. Nah, ini namanya hitung-hitungan. Tuhan tidak pernah hitung-hitungan loh pada kita. Nah, kita harus terus menyembah Dia, mengutamakan Dia dalam hidup kita. Jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal dunia yang membuat kita akhirnya menomorduakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang sering terjadi juga. Ini yang saya lihat. Ketika mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu atau ketika ibadah itu 1 minggu 1 kali. Mendengarkan firman itu 1 minggu 1 kali, ada yang seperti itu ya. Tetapi pada saat mendengarkan firman Tuhan di gereja, bukannya fokus mendengarkan firman, tetapi malah buka HP dan scroll yang lain. Nah, itu merupakan adalah kita menomorduakan Tuhan gitu loh. Jadi kita lakukan itu kan menyakiti hati Tuhan.
Kita sudah menomorduakan Tuhan. Kita lebih fokus kepada HP kita. Kita lebih fokus dengan hal-hal yang lain yang membuat kita bahagia di dalam hidup ini. Padahal satu hal yang bisa membuat kebahagiaan sejati itu hanya Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, mumpung masih ada waktu. Karena ada waktunya Tuhan menghukum. Dan jangan katakan aku masih baik-baik saja. Pasti ada waktunya. Karena tujuannya supaya kita mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang kedua, ada waktunya kita untuk kembali kepada Tuhan. Setiap kita yang pada saat ini sudah mengalami hal itu, sudah memperlakukan Tuhan nomor 2. Yuk kita kembali kepada Tuhan. Yuk kita fokus kepada Tuhan. Kalau agama lain berdoa itu bisa 5 kali. Kita mungkin hanya beberapa kali. Atau mungkin hanya 3 kali. Tidur, bangun tidur. Itu kalau ada. Tapi kalau enggak, ada banyak orang-orang Kristen yang tidak berdoa, yang tidak istilahnya mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur dan ada pujian mengatakan sekali Yesus, tetap Yesus dan